Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Erialis Putri, nomor BP 20.01091012, mata kuliah Perakitan dan Instalasi. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang 4 topik pembahasan. Baiklah, untuk poin pertama kita akan bahas tentang pengenalan dan identifikasi motherboard komputer, bagian dan fungsinya. Pengertian komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengolah data yang tersusun atas beberapa komponen yang aturan kerjanya telah diatur sesuai prosedur yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu pengertian motherboard. Motherboard merupakan salah satu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar saling bekerja dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Komponen-komponen yang terdapat pada motherboard. Yang pertama ada soket prosesor, merupakan tempat terpasangnya prosesor. Yang kedua ada slot memori, tempat terpasangnya memori. Yang ketiga ada chipset not break dan short break. Secara umum chipset not break lebih banyak mempengaruhi kinerja mainboard daripada short break. Yang keempat ada slot PCI Express 16 dan slot PCI Express 1. Yang kelima ada slot AGP, yang keenam ada slot PCI. Yang ketujuh ada IC BIOS. Yang kedelapan ada baterai CMOS. Yang kesembilan ada port SATA. Yang kesepuluh ada port IDE. Yang kesebelas ada port floppy disk, di mana keduanya terletak saling berdekatan. Yang ke-12 ada port power, yang ke-13 ada pin kabel front panel. Yang ke-14 ada CPU fan connection, dan 15 ada back panel motherboard. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang hardware, atau juga biasa dikenal dengan perangkat keras, merupakan salah satu komponen komputer yang sifat alatnya nyata dan berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Maksud nyata di sini yaitu alatnya bisa dilihat dan bisa diraba. Macam-macam hardware. Hardware ada 4 macam. Yang pertama itu ada input device, merupakan unit masukan, proses device, unit pemrosesan, output device, unit keluaran, dan storage device, unit penyimpanan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada input device atau unit masukan, merupakan unit yang berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam memori untuk bisa diolah oleh prosesor agar bisa menghasilkan informasi yang berguna. Macam-macam input device, ada keyboard, scanner, mouse, joystick, like pen, dan touchpad. Poin yang kedua yaitu proses device atau unit pemrosesan, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang kita inputkan, kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi yang berguna. Macam-macam proses device, ada RAM atau Random Access Memory, ada VGA, ada motherboard, ada prosesor, power supply, dan I/O card. Yang ketiga yaitu output device atau unit keluaran, merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran baik dalam bentuk gambar, kertas maupun suara. Macam-macam output device. Yang pertama yaitu ada monitor, yang kedua printer, speaker, dan plotter. Yang keempat ada storage device atau unit penyimpanan, merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan data hasil proses dari prosesor. Contoh unit penyimpanan, yang pertama ada hard disk, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada CD atau DVD, dan yang keempat ada floppy disk. Topik yang ketiga yaitu perakitan komputer,
merupakan kegiatan merakit semua komponen komputer ke PC siap pakai. Berikut komponen-komponen yang diperlukan untuk perakitan komputer. Berikut langkah-langkah untuk bisa merakit komputer. Untuk merakit sebuah komputer, kita dapat ikuti langkah-langkah seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu setting BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Berikut hal-hal yang umum disetting pada BIOS. Yang pertama yaitu pengaturan tanggal dan waktu, yang kedua pengaturan media booting, yang ketiga pengaturan CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive, dan yang keempat untuk pengaturan hardware yang ingin diaktifkan. Untuk melakukan setting BIOS, kita dapat ikuti langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, nyalakan komputer. Yang kedua, tekan tombol delete atau F1 atau F2 sesuai dengan jenis komputer masing-masing. Setelah itu kita tunggu sampai muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, setelah tampil menu seperti ini, kita dapat lakukan pengaturan waktu dan tanggal yang sesuai. Setelah mengatur tanggal dan waktu, kita lihat pada menu boot pada urutan keempat di bagian atas. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pada menu ini kita akan melakukan pengaturan urutan media booting. Untuk melakukan instalasi Windows atau menginstal sistem operasi pada komputer kita, maka media booting pertama harus kita arahkan ke CD atau DVD, atau juga bisa tergantung kita mau menginstalnya dari mana. Jika sudah, kita tekan enter, kemudian kita masuk ke pengaturan CPU, RAM, hard disk, dan DVD drive. Dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Jangan lupa untuk mengatur hardware apa saja yang ingin diaktifkan dan dinonaktifkan. Jika sudah, kita dapat menyimpan hasil settingan dengan menekan OK atau bisa dengan menekan F10. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.